Banyak sekali teman-teman pendaftar PPG Prajabatan 2023 ketika kita mencoba melakukan pendaftaran PPG Prajabatan untuk pengisian biodata. Nah, di sini kita gagal untuk melanjutkan pendaftaran dikarenakan data kemahasiswaan Anda tidak ditemukan pada referensi data Pusdatin PDDikti. Pastikan universitas dan NIM yang Anda masukkan ini sesuai. Padahal di sini kita sudah memasukkan nama perguruan tingginya sudah sesuai, kemudian nomor induk mahasiswa juga sudah sesuai. Namun mengapa di sini kita belum bisa melanjutkan pendaftaran? Masih ada tampilan warna merah seperti ini. Pada video ini kita akan berbagi solusi bagi teman-teman yang mengalami kesulitan dalam mengisi biodata kemahasiswaan PPG Prajabatan yang dikarenakan data kemahasiswaan ini tidak terdaftar di PDDikti. Bagaimanakah informasi dan juga solusinya? Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, kalau misalkan di sini kita cek ya dari surat edaran untuk pendaftaran PPG Prajabatan, yang mana di sini salah satu persyaratannya ketika kita ingin melakukan pendaftaran, maka di sini kita harus memiliki kualifikasi akademik sarjana ya. Inilah minimalnya S1 sarjana ataupun juga D4 teman-teman. Dan juga di sini kita memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4. Ini dibuktikan secara online, yang mana di sini tersinkronisasi dengan data PDDikti atau Pangkalan Data Pendidikan Tinggi teman-teman. Kemudian ketika teman-teman mencoba untuk melakukan pendaftaran di sini pada bagian kita melengkapi CV di bagian ini ya, yaitu kurikulum vitae, kemudian di bagian biodata kemahasiswaan. Selanjutnya kita sudah memilih status lulusan ya. Nah, status lulusan di sini memang kita itu meskipun ijazahnya belum keluar, yang penting sudah punya SKL ataupun juga kita sudah dinyatakan lulus untuk perkuliahannya. Maka di sini setelah kita misalkan saja adalah memilih lulusan universitas dalam negeri ya. Kemudian di sini di bagian data lulusan ini kita akan dilakukan identifikasi, yaitu untuk identifikasi status lulusan Anda, silakan mengisi formulir di bawah ini. Yang pertama di sini kita tuliskan yaitu asal perguruan tinggi S1 atau D4 dari ijazah ataupun juga status lulusan yang kita miliki. Setelah kita memasukkan nama universitasnya, kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan yaitu nomor induk mahasiswa. Namun di sini kita mendapatkan tampilan seperti ini, yaitu nggak bisa lanjut ya, dikarenakan data kemahasiswaan Anda ini tidak ditemukan pada referensi data Pusdatin PDDikti. Pastikan universitas dan NIM yang Anda masukkan ini sudah benar. Sebenarnya di sini kita sudah memasukkan nama perguruan tinggi sudah benar, kemudian juga nomor induk mahasiswa ini juga sudah benar. Namun penyebabnya mengapa di sini kok kita itu ternyata data kemahasiswaannya ini tidak bisa terbaca di Pusdatin. Maka solusi dari semua ini teman-teman silahkan yaitu berkoordinasi ya, yaitu berkoordinasi ke kampusnya. Nah, dipastikan teman-teman di sini meskipun kita itu belum memiliki ijazah, pastikan teman-teman di sini sudah dinyatakan lulus ya pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Jadi teman-teman silakan berkomunikasi yaitu ke bagian BAAK ataupun juga di operator PDDikti. Kalau misalkan di kampus itu kan PDDikti ya. Kalau misalkan di di sekolah itu adalah Dapodik teman-teman. Dapodik dari perguruan tinggi itulah namanya PDDikti atau Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Jadi pastikan di PDDikti kita ini keterangannya sudah lulus ya teman-teman. Dan teman-teman silakan ditunggu, pokoknya di sini komunikasi ke kampus untuk membuat statusnya itu sudah lulus, dan nanti teman-teman silakan ditunggu. Jadi meskipun kita itu belum punya ijazah, ini kita untuk mendaftar itu tidak cukup dengan kepemilikan SKL atau surat keterangan lulus saja. Namun data di PDDikti itu juga harus sudah statusnya lulus ya. Dan biasanya untuk keluarnya itu adalah nanti bebarengan teman-teman. Jadi teman-teman silahkan mengurus ke kampus yaitu ke Pusat Informasi Mahasiswa, minta tolong untuk data di PDDikti ini dinyatakan lulus. Misalkan belum dinyatakan lulus, maka silahkan memohon untuk dinyatakan lulus ya. Setelah itu dilakukan sinkronisasi. Setelah sinkronisasi biasanya kurang dari 24 jam itu nanti sudah berubah teman-teman statusnya.
Dan kalau sudah berubah, maka di sini nanti kita bisa melanjutkan pendaftaran dan notifikasi merah ini akan bisa hilang dengan sendirinya. Jadi silakan teman-teman konfirmasi langsung ke PD Dikti melalui admin kampusnya. Biasanya di bagian BAAK ya, atau administrasi dan juga operator di sana di kampus asal kita tempat kuliah. Dan setelah itu teman-teman nanti silahkan cek di PD Dikti secara berkala. Nah, di sini mengeceknya itu kalian berkunjung ke pddikti.kemdikbud.go.id, kemudian di enter. Kemudian di sini kalian bisa klik di sini, kemudian kalian klik di sini ya, pencarian spesifik. Nah, selanjutnya di sini kalian silahkan masukkan nomor induk mahasiswa. Ini kita cek apakah sudah terdaftar di PD Dikti ataukah belum. Nah, kita masukkan nomor induk mahasiswa, kemudian nama, kemudian perguruan tinggi, kemudian nama prodinya ya. Setelah kita masukkan nomor induk mahasiswa dan juga nama, kita pilih perguruan tingginya. Kita ketikkan satu-satu teman-teman. Misalkan seperti ini. Kemudian kita masukkan prodinya. Jadi prodi muncul kalau misalkan teman-teman sudah mengetikkan perguruan tingginya ya, muncul di template ini kalian pilih. Kemudian di sini kalian pilih pendidikannya apa. Ini berdasarkan dari prodi yang diikuti. Nah, ini adalah misalkan ini. Nah, setelah itu kalian klik di sini yaitu di checklist ini, I am the robot. Kemudian teman-teman silahkan klik cari teman-teman. Kemudian kalau misalkan sudah ditemukan, nah di sini artinya sudah ditemukan yaitu search resultnya, hasil pencarian. Ini adalah hasil pencariannya. Ini adalah nama kita, ya kan? Nama kita. Kemudian di sini Universitas Negeri Malang misalkan. Prodi kita ini adalah Tata Niaga. Nah, selanjutnya kalian bisa klik. Kemudian di sini kalian bisa klik yaitu nama, perguruan tinggi, kemudian prodi yang tadi kita masukkan. Kalian klik di sini bagian nama ini, maka nanti akan disajikan data-data kita ya. Klik di sini. Nah, kemudian di sini akan terbaca seperti ini. Dan ini adalah untuk data-data kita. Ini adalah universitasnya sudah oke, nama, kemudian jenis kelamin dan lain sebagainya, jenjang. Nah, yang paling penting inilah ini yaitu status mahasiswa saat ini. Status mahasiswa kita saat ini pastikan di sini sudah berstatus lulus ya. Kalau misalkan di sini lulus, maka teman-teman nanti sudah bisa melanjutkan pendaftaran PPG Prajabatan. Maka di sini nanti akan kita gunakan yaitu untuk melakukan pendaftaran tepatnya pada bagian biodata diri yaitu biodata kemahasiswaan. Nah, biodata kemahasiswaan ini nanti akan checklist kalau misalkan kita sudah memilih dari prodi kita dan itu sudah terbaca pada PD Dikti ya. Jadi di sini pada bagian biodata kemahasiswaan ini nanti ketika kita akan memilih, ini kan kita klik di sini ya teman-teman. Nanti hasilnya adalah seperti ini. Jadi nanti kalau misalkan sudah berhasil disimpan dan juga sudah terdaftar di PD Dikti, maka nanti secara otomatis akan sinkron dan juga ditemukan. Ini saya sebagai lulusan Universitas Dalam Negeri, ini adalah asal perguruan tingginya Universitas Negeri Malang, ini IPK-nya, kemudian nama mahasiswa, kemudian nama sesuai ijazah. Maka di sini indikasi bahwa kita sudah terdaftar di PD Dikti dan dinyatakan lulus itu adalah ketika nomor induk mahasiswa ini kita sudah checklist ya, sudah checklist warna hijau seperti ini. Inilah untuk tanggal lulusnya. Nah, itu jadi solusinya adalah itu. Silahkan teman-teman bergerak cepat sehingga nanti itu tidak telat ya untuk melakukan pendaftaran PPG Prajabatan ini. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.